Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Selasa, 11 Juni 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius, bab 10 ayat 7 sampai 13. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berilah dengan cuma-cuma pula. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun di atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, perikop Injil Matius yang kita dengar bersama pada hari ini mengisahkan Yesus yang memberikan amanat kepada para muridnya untuk pergi dan memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Dalam menjalankan tugas perutusan ini, Tuhan Yesus juga memberikan kuasa kepada para muridnya untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, dan mengusir setan-setan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada para muridnya bahwa segala sesuatu yang murid-murid terima ini adalah berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Karenanya, para murid juga harus bisa membagikan semua rahmat dan berkat dari Tuhan yang telah mereka peroleh secara cuma-cuma. Tuhan Yesus juga mengingatkan para muridnya bahwa menjadi seorang pekerja, menjadi saksinya, pasti akan mendapat upah. Karena itu ia juga memberikan syarat-syarat kepada para muridnya untuk tidak membawa apa-apa dalam tugas perutusan mereka, tetapi secara total mempercayakan hidupnya, karya tugas perutusan mereka dalam penyelenggaraan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini bersama gereja kita juga memperingati Santo Barnabas, seorang rasul yang tidak menyimpan sendiri berkat Tuhan yang telah ia peroleh, melainkan ia mengajak Saulus dan berbagi berkat Tuhan dengan umat di Antiokhia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ada 3 poin yang boleh saya sharingkan bersama pada kesempatan ini untuk kita renungkan dan kita refleksikan bersama-sama. Pertama, apapun hidup dan panggilan yang kita jalani saat ini bukan sebuah kebetulan. Allah mau mengikut sertakan kita dalam karya keselamatannya. Karenanya amanah Tuhan yang ia tunjukkan kepada para muridnya yang kita dengar dalam perikop Injil hari ini juga menjadi amanat Tuhan untuk kita sekalian.
Kita hendaknya mewartakan kasih dan kebaikan Allah yang telah setiap kita peroleh melalui hidup dan panggilan yang telah Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Agar pewartaan kita boleh berbuah berkat, maka pertama-tama dan terutama, kita secara pribadi harus berusaha untuk hidup dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Bagaimana orang dapat percaya kepada Kristus yang kita wartakan kalau kita secara pribadi yang adalah murid-murid Kristus tidak hidup dalam kebenaran tetapi hidup dalam kemunafikan. Kesaksian hidup kita menjadi sangat penting. Apalagi dalam konteks zaman ini, orang lebih melihat teladan hidup daripada hanya berbicara tetapi tidak dihidupi. Yang kedua, kita harus percaya pada kuasa yang diberikan Tuhan kepada setiap kita untuk melanjutkan tugas karya perutusannya di tengah dunia ini. Kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, dan mengusir setan-setan. Saya yakin dan percaya ada begitu banyak pekerjaan-pekerjaan Allah yang telah hadir melalui diri kita untuk sesama yang kita layani, yang kadang kita tidak sadari dan kita tidak syukuri, dan bahkan kadang kita secara pribadi tidak percaya. Misalnya ada sharing dari konfrater saya yang mengatakan demikian. Ia begitu heran karena ketika ia mendoakan orang sakit yang ia kunjungi, orang itu mendapat kesembuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, karenanya mari kita harus sungguh-sungguh percaya pada janji penyertaan Tuhan dan kuasa yang Ia berikan untuk setiap kita. Kita juga harus ingat bahwa Tuhan yang telah mengutus kita dalam tugas perutusan ini, Dia akan menyertai kita dan akan menganugerahkan berkat-berkat yang kita butuhkan. Yang ketiga, hidup dan apapun yang kita terima hanyalah anugerah Tuhan, pemberian dari Tuhan. Karenanya marilah kita syukuri, kita jaga, kita pelihara, dan kita kembangkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga kita pun bisa berbagi dengan sesama yang kita layani dan kita jumpai. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.